Halo pecinta manhwa, tanpa membuang waktu Mimin akan melanjutkan cerita sang agen khusus yang menjadi bos gangster. Cerita sebelumnya diperlihatkan pertemuan dua raksasa dengan Taiga yang ingin bertarung. Setelah mendengar tantangan itu, Yaksa segera melepaskan tinjunya ke arah musuhnya. Tinju berat itu melesat ke wajah Taiga dengan suara benturan yang sangat kuat. Bahkan tinju milik Yaksa membuatnya terseret mundur hingga ke belakang. Siapa sangka Taiga sengaja menerima serangan dan berniat untuk merasakan beberapa tinju, tapi dia berubah pikiran karena pukulan Yaksa tidak boleh diremehkan. Untuk pertama kalinya Jin Won memukul seseorang sekuat tenaga tapi tak bergeming. Lalu Taiga datang menyerang untuk membalas tinju yang diterimanya. Tinju milik Taiga mengenai telak bagian perutnya hingga dampak benturan terlihat jelas. Namun siapa sangka Jin Won hanya terseret dengan masih berdiri kokoh, seakan pukulan itu tidak terlalu berarti untuk tubuh kuatnya. Kemudian Taiga tertawa karena julukan pria di depannya yang disebut gunung tak tergoyahkan bukanlah julukan belaka. Jin Won merasa lawannya kali ini tidak boleh dianggap remeh dan dia harus mengeluarkan segala kekuatannya. Taiga terus meminta maaf karena dia tak henti tertawa disebabkan terlalu bersemangat menemukan lawan yang menakjubkan. Maka dari itu dia juga takkan segan memaksimalkan daya hancur pukulannya. Namun pertarungan itu harus terhentikan saat Ryusaki meneriakinya. Dia berjalan masuk sambil meminta Taiga berhenti membuat onar di tempatnya. Bagaimanapun Dokyong adalah bos tempat ini dan sekarang mereka tidak berada di Oyama sehingga saling menghormati diperlukan. Taiga pun tertawa dan dia hanya terlalu bersemangat. Dia juga memberitahu kedatangannya bukanlah mengatasnamakan Oyama. Taiga merasa saling menyapanya sudah cukup karena dia berencana untuk ke sisi Sogo. Saat mendengar perkataan itu seketika Dokyong mengerti jika Taiga ingin mendukung Sogo sebagai pewaris tahta dunia bawah Jepang. Taiga membenarkan hal itu dan pertemuan mereka selanjutnya mungkin akan didasari oleh perang. Tak hanya itu, Taiga sudah lama ingin melawan Dokyong tapi selalu terhenti oleh Tetsuji yang sangat menyayanginya. Beberapa saat kemudian Jin Won bertekuk lutut pasca menahan dampak tinju Taiga. Dengan wajah yang kurang baik dia menanyakan siapakah monster itu. Untuk pertama kalinya Jin Won merasakan tinju seseorang yang sangat dahsyat. Sementara itu Taiga yang berjalan meninggalkan Taesan berpapasan dengan Yiso. Raut wajahnya seketika berubah seakan Taiga merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Siapa sangka dia malah mencoba menyerang Yiso secara tiba-tiba layaknya seorang pengecut. Serangan ini biasanya difokuskan untuk membuat lawan lengah dalam situasi yang tidak terduga. Tindakan ini juga merupakan pertanda pembukaan perang yang seharusnya tidak disukai oleh Taiga. Dia berpikiran jika serangan mendadak hanyalah taktik yang digunakan oleh orang lemah. Tapi alasan Taiga meluncurkan tinjunya bukanlah disebabkan unsur kesengajaan, melainkan hanya berdasarkan instingnya. Tinju yang telah diluncurkan tanpa bisa dibatalkan lagi menabrak wajah Yiso. Namun siapa sangka Yiso malah berhasil menangkisnya meskipun dia berada di posisi yang tak diuntungkan. Kemudian Yiso menyerang untuk membalas perlakuan itu, tapi Taiga memintanya berhenti. Dia bahkan meminta maaf karena telah membuat sesuatu yang sangat memalukan. Taiga bingung ingin mengatakan apa karena dia baru pertama kali bertindak seperti ini saat bertemu dengan seseorang. Tapi Yiso yang memiliki temperamen buruk lebih suka menyelesaikan sesuatu dengan pertarungan. Dia pun melayangkan tendangannya hingga mencapai kepala targetnya. Tapi Taiga malah menangkisnya sambil tertawa kegirangan melihat tingkah bocah di hadapannya. Karena Yiso tak ingin memaafkannya, maka Taiga mencoba meladeninya dengan satu tinju miliknya. Hanya saja Yiso tak membiarkan dirinya terdesak hingga melesatkan tendangan berikutnya. Gerakan hebat itu membuat Taiga sangat takjub, bahkan tekanan tendangannya seperti menggores tangannya.
Di tengah keributan itu seseorang datang menjemput Taiga. Dia adalah Hanizawa, seakan kedatangannya memperingatkan Taiga harus mengendalikan dirinya. Taiga sangat menyayangkan jika kesenangan malam ini harus dihentikan. Sebelum pergi Taiga memperkenalkan dirinya dan menebak jika bocah di hadapannya pasti saudara kembar Ryusaki. Saat Yisou menganggapnya utusan Oyama, Taiga menegaskan jika tindakannya tidak memiliki kaitan dengan Oyama. Hanizawa berharap Taiga ikut dengannya dan dia pasti akan melayaninya sebaik mungkin. Walau hanya melontarkan beberapa serangan, tapi Yisou akan mengingat tinju kuat yang ditangkisnya. Saat berada di perjalanan, Taiga terus memikirkan bocah yang baru saja ditemuinya. Keberadaan Yisou telah membuatnya berperilaku menyedihkan dengan mencoba menangkapnya dari belakang. Hal ini biasanya dilakukan oleh orang yang ketakutan dengan memanfaatkan sisi lemah lawannya. Taiga terus tertawa karena sosok sepertinya bisa merasakan ketakutan. Salah satu alasan kenapa Tetsuji melarangnya ikut campur karena Taiga mampu merusak keseimbangan antara Sogo dan Ryusaki. Tapi setelah melihat Yisou, kini Taiga berpikiran jika keseimbangan akan terjaga dengan kehadirannya di pihak Sogo. Di sisi lain, Gijon mulai mengingat tempat masa kecilnya. Dia merasa perjuangan ayahnya tidaklah sia-sia. Beberapa saat kemudian putra Taegu datang dan berpendapat jika para orang tua itu pikun secara berkelompok. Pria ini bernama Tisu dan dia menanyakan hal apa yang bisa dilakukan oleh Yilhak. Namun Gijon enggan berbicara padanya dengan memintanya tidak mengganggu. Namun Tisu telah mendengar jika Gijon adalah putra Mionwan dan hal itu menarik perhatiannya. Meski ayahnya mati dengan menjadi Gudo, tapi dirinya masih mengikuti jejaknya. Tisu tertawa karena Gijon mungkin saja menyukai Yilhak dikarenakan memberinya uang banyak. Lalu Gijon berdiri sambil meminta Tisu berhenti memprovokasinya. Dia tidak ingin membuang waktunya dengan seorang bocah yang membuntuti ayahnya sampai tua. Tisu mengingatkan jika orang seperti Gijon hanya melakukan seperti apa yang diperintahkan, begitupun dengan Gudo lainnya. Perintah seperti itulah yang menghabisi Mionwan, sang Gudo terkuat yang tak lain ayahnya sendiri. Ucapan tersebut membuat Gijon kehilangan kendali hingga mengancam Tisu. Namun Tisu tak berniat kurang ajar, melainkan mengatakan yang sebenarnya. Dia penasaran apakah Gijon tidak ingin mengetahui bagaimana ayahnya mati di hari itu. Kembali 13 tahun silam di mana para gangster mendatangi tempat kekuasaan Yilhak. Mereka mempengaruhi para warga untuk pindah ke tempatnya dan menjual sesuatu yang lebih baik. Jika bersedia bekerja sama, maka mereka pastinya akan hidup lebih menyenangkan dari yang sekarang. Beberapa saat kemudian para Gudo tiba karena melihat orang-orang yang tidak berasal dari wilayah ini. Saat pria ini menjelaskan rencananya, para anak buahnya mulai berterbangan di belakangnya. Pria ini adalah Lee Sun saat masih muda sekaligus Gudo peringkat 6. Dia segera mendapatkan pria ini karena pembuat onar seharusnya tidak dilepaskan. Tak hanya itu, mereka semua telah dikalahkan dengan begitu mudah. Guangpal peringkat ke-7 memperingatkan orang-orang itu tidak bangun jika enggan dihajar. Lalu Lesun menanyakan kenapa para serangga berani membuat onar di wilayah kekuasaan Yilhak. Meski para Gudo terkenal menakutkan, tapi warga di wilayah ini menganggap mereka bocah yang suka bertarung. Tapi keberadaan para penyusup ke tempat ini menunjukkan jika Gudo telah menua sehingga para kelompok lain berani menyentuh wilayah ini. Kemudian Yonggil mendorong pria ini ke makanan panas untuk menanyakan beberapa hal. Lalu pria ini memberitahu adanya orang-orang aneh yang datang ke wilayah Seonam tempatnya berasal. Mereka adalah kelompok dari Cina yang bahkan mampu mengusir semua gangster di sana. Beralih ke suatu tempat di mana para anggota Yilhak baru saja dilukai. Mereka semua tak mengerti siapa orang itu dan mereka harus menunggu kedatangan para Gudo untuk melawannya.
Namun seseorang berniat masuk sambil meminta semua rekannya untuk tetap di tempatnya jika takut. Meski semua rekannya mencoba menghentikannya, tapi sosok ini tetap keras kepala karena Gudo bukanlah satu-satunya yang terkuat di Yilhak. Sosok itu adalah Ryu dan dia merupakan anak baru yang bergabung dengan Yilhak. Ryu meminta semua orang menyingkir karena dia akan membuktikan kekuatannya. Hanya saja sosok itu tidak tertarik padanya dengan hanya ingin melawan Gudo. Ryu yang mendengar hal itu sangat marah karena dia bukanlah orang lemah. Seketika orang itu menyerang dengan tebasan pedangnya. Ryu yang selalu menggunakan tinjunya untuk menyelesaikan sesuatu segera menyerang, tapi sosok itu mengatasinya. Bahkan sosok itu berbalik dengan menyerang Ryu menggunakan pukulannya. Tinju yang terlihat sederhana itu membuat Ryu terhempas seakan menandakan lawannya sangat kuat. Sosok ini adalah Wang Ho dan dia hanya ingin berurusan dengan para Gudo. Tapi Ryu tidak kenal takut, bahkan dia akan serius dengan tinjunya meskipun musuhnya menggunakan pedang. Tanpa basa-basi Ryu melesat maju dengan kecepatan penuhnya. Wang Ho mengakui bocah di hadapannya sedikit lebih cepat, tapi dia benar-benar tak sabaran. Jika saja dia memahami perbedaan kekuatan mereka dan kembali saat sudah matang, maka dia pasti menjadi pertarungan yang hebat, tapi hari itu takkan datang. Siapa sangka salah satu Gudo datang menyelamatkannya karena merasa orang itu seharusnya tidak memotong tangan seorang bocah. Wang Ho sangat terkejut karena kekuatan cengkeraman sosok di depannya sangatlah kuat. Gudo ini memperkenalkan dirinya sebagai Mionwan peringkat pertama. Sementara itu Sung Hak yang merupakan penguasa dunia bawah Korea memilih terjun ke dalam dunia politik. Dia berharap semuanya akan berjalan lancar meski dia tidak terbiasa dengan dunia politik. Di sana eksekutif Choi kembali mengingatkan apa yang dikatakan Sung Hak saat pertama kali bertemu dengannya. Di mana Sung Hak menegaskan jika negara ini membutuhkan kekuatan jahat untuk menciptakan kedamaian. Sung Hak membenarkan hal itu, tapi sebenarnya dialah puncak kejahatan itu sendiri. Tapi eksekutif Choi dan Gudo lainnya tidak berpikir demikian karena mereka yang suka bertarung menjadi memiliki arti dari kehidupan. Eksekutif Choi juga berperilaku layaknya Sung Min yang meminta Sung Hak tidak boleh lemah karena dia adalah penguasa terkuat dunia bawah. Ucapan itu membuat mereka bercanda karena Sung Min lebih mirip dengan penjahat dibandingkan anak yang baik. Tapi waktu benar-benar tidak terasa karena bocah itu sudah berada di sekolah menengah. Saat Sung Hak menanyakan di mana Gudo lainnya, maka eksekutif Choi memberitahu jika mereka sedang mengerjakan sesuatu di wilayah Gunak. Dia berharap tuannya tidak perlu memikirkannya karena 9 pedang Yilhak akan mengurus semua masalah. Sung Hak mengerti, tapi dia benar-benar tidak terbiasa tinggal di kantor pusat dan sangat membosankan. Di sisi lain Mionwan akan berbaik hati dengan mengajak Wang Ho berbicara dibandingkan bertarung. Ucapan itu membuat Wang Ho tertawa karena perkataannya seperti bukanlah sosok yang berada di puncak. Lalu Wang Ho mencoba menyerangnya dengan sebuah tendangan. Namun Mionwan melesatkan tinjunya hingga mengenai kaki itu. Wang Ho yang merasa situasinya tidak menguntungkan segera membatalkan tendangannya. Lalu dia mengubah serangannya dengan melayangkan pedangnya hingga memotong dasi lawannya. Mereka berdua pun segera menjaga jarak dengan Wang Ho yang tampak tidak baik-baik saja. Karena pertarungan tak bisa terhindarkan, maka Mionwan harus berbuat sesuatu dengan pedang lawannya. Tanpa basa-basi lagi Wang Ho datang ke arahnya dengan niat menghabisinya. Tapi Mionwan sangat gesit bahkan memanfaatkan kursi di tangannya dengan baik. Saat pedang itu tertancap di kursi maka Mionwan segera memutarnya. Tindakan itu membuat Wang Ho harus melepaskan pedangnya. Tapi berkat itu dia memiliki kesempatan menyerang karena kedua tangan Mionwan masih memegang kursi. Ryu yang menyaksikan pertarungan merasa tendangan itu sangat buruk karena mengenai bagian dagu. Hanya saja Mionwan tidak bergeming, bahkan dia segera datang untuk membalas serangan yang diterimanya.
Saat Wang Ho ingin melakukan hal yang sama tiba-tiba saja kakinya kesakitan. Siapa sangka tinju Ryu sebelumnya telah berdampak padanya. Karena keseimbangannya telah goyah, maka Mi Onwan dapat melepaskan tinjunya tanpa hambatan. Tinju Mi Onwan sangat berat sehingga Wang Ho kehilangan kesadarannya. Lalu Ryu menawarkan diri untuk mengurus orang itu. Tapi Mi Onwan akan melakukannya sendiri karena dia cukup menyukainya. Lalu dia memuji kehebatan Ryu yang mempelajari teknik bertinju. Mi Onwan memberikan nasihat agar Ryu tidak terpengaruh apapun saat berkelahi karena kekuatan besar membutuhkan tubuh yang fokus. Ryu yang mendengar pujian itu sangat bersemangat karena dia sangat mengagumi sosok kuat seperti Mi Onwan.